Xin chào. Apa artinya? Halo. Itu bahasa Vietnam, Foodies. Wah, kalau bahasanya udah nguyen-nguyen gini nih, fix kali ini targetnya masakan Vietnam ya Foodies. Awas, jangan kegocek loh. Yap, orang yang satu ini emang punya spesialisasi kuliner Vietnam Foodies. Primadonanya tak lain dan tak bukan adalah pho, hidangan mie dengan kuah kaldu daging yang populer seantero dunia. Mie yang digunakan terbuat dari tepung beras, bentuknya sekelas mirip banget sama kue tiao tapi versi mini karena ukurannya lebih tipis. Katanya sih ukuran ini bikin mie-nya kayak mudah menyerap aroma rempah khas Vietnam yang semeriwik. Ai, apa betul? Wah, tercium aroma-aroma beda nih sama kayak Indonesia, Foodies. Masukin. Langsung masukin, Mas. Kira-kira berapa lama, Mas? 1 menit. 1 menit? Iya. Oh, pakai timer, Foodies. Gila, jadi memang untuk mengkonsistenkan rasa ya. Iya, bener. Biar dia rasanya harus sama gitu. Yap, cukup 1 menit aja supaya teksturnya tetap kenyal. Kalau kelamaan jadinya overcooked deh tuh alias lodoh. 3, 2, 1, Mas, nyala, Mas. Angkat ya. Nih, Foodies. Waduh, aromanya. Sini, Mas ya. Tambahkan topping seperti bakso, brisket, dan juga slice beef. Wih, nggak kaleng-kaleng ya isiannya. Nah, yang unik nih, potongan dagingnya cukup ditaruh dalam keadaan mentah. Gak usah khawatir Foodies, sekali siram dengan kuah kaldu yang panas, dijamin auto matang deh tuh, mantap. Sabar, masih ada last touch-nya nih, Keles. Kenalan dulu ya sama geng sayur dan herbs yang jadi pelengkapnya. Ada toge, ada bawang bombay, daun bawang, serta pemeran utamanya nih, wan sui alias daun ketumbar. Sayuran apa tadi namanya? Wan sui. Jadi dia bisa ngeluarin aroma sendiri gitu. Beda aromanya. Khasnya Vietnam ya. Tapi kecil sih, Foodies. Ini kayaknya mahal ya. Berapa sih harganya, Mas? 1 kilo 50. 50.000. Mahal banget sayur doang. Tenang Foodies, meski bahan-bahannya premium, tapi jangan jiper dulu. Namanya juga makan receh, soal harga mah udah pasti cincai lah ya. Yang penting sekarang kita cobain dulu yuk. Foodies. Nah, di depan saya beraneka macam makanan Vietnam. Nih, Foodies. Gak cuma pho, tapi kalau Foodies mampir ke sini wajib juga nih pesen salad, sandwich, dan juga lumpia ala Vietnam. Fix menang banyak ya, karena semua kuliner khasnya tuh tumplek di satu lokasi. Cakep. Nah, mumpung masih panas nih, tuh kelihatan gak sih tuh uap dari pho-nya? Just yuk langsung aja kita eksekusi bareng. Wah, seger banget, Foodies. Zat ngan, artinya enak sekali. Bahasa Vietnam. Serebutan pertama emang gak pernah bohong ya Foodies. Gak cuma di aroma tapi segernya tuh nyampe langsung ke tenggorokan. Tuh, autovasi bahasa Vietnam dong Tezi. Terbukti ya karena kelasisan yang luber nih kemana-mana. Ini apa ini ya? Ini emang gak pernah saya rasain gini, Foodies. Jadi karena daun yang nama yang tadi susah banget disebut, yang harganya mahal tadi, ini jadi rasanya enak banget, Foodies. Seger banget, Foodies. Penggunaan wan sui dengan takaran yang pas ini sukses memberikan kesegaran merata semangkok-mangkoknya loh Foodies. Pokoknya nih sensasi segar yang wajib kamu cobain sendiri ya. Tapi buat gambaran, aromatiknya tuh kurang lebih kayak daun kemangi atau poh-pohan yang suka ada di lalapan khas Sunda. Tahu kan Foodies? Ditambah lagi dengan kuahnya yang meskipun bening tapi kelihatan ya sepekat banget. For your info, pembuatan kuahnya ini juga nggak main-main loh Foodies. Menggunakan tulang sapi yang diproses berjam-jam nyaris semalaman. Sampai kaldunya tuh keluar dan menyatu dengan kuahnya. Wah, fix ya, kandungan kalsiumnya juara. Next, kita harus cobain yang namanya salad asal Vietnam, Foodies. Atau nama aslinya disebut dengan bun thit nong. Kalau salah, mohon maaf. Karena salad, jadi jangan lupa disiram sama dressingnya ya. Saus ikan dengan tambahan potongan cabai rawit.
Lagi-lagi porsinya nggak main-main ya foodies. Isiannya ada bihun, sayuran segar seperti selada, wortel, timun, bawang bombay, grilled chicken, dan wanshui yang punya bau aromatik yang khas. Tinggal aduk-aduk nih sampai rata. Nah, rasa dressingnya itu ada asam-asamnya, lumayan pedes juga, tapi dikit banget pedesnya. Kayak 4 dari 10 lah. Jadi masuknya sopan banget. Paling the best kalau dimakan bareng sama lumpia goreng Vietnam yang namanya cha gio. Digoreng dengan teknik deep fry dengan isian yang gak kalah melimpah. Pakai ayam giling, bihun, wortel, dan juga jamur kuping. Crunchy banget, parah, crunchy banget. Jadi emang semuanya stereo Budi. Dari lumpianya, dari sayurannya itu emang sayuran segar, jadi pas digigit tuh krek banget. Cha gio-nya juga bisa dimakan terpisah sambil dicocol manja ke saus kayak begini ya foodies. Sama-sama enak nih, kayak kres-kres, pokoknya nggak kalah ngetop deh sama gorengan kebanggaan warga Indonesia sini. Tes kriuk dong. Semua kenikmatan hakiki Vietnam vibes ini bisa foodies cobain di warung Nyonya Wah yang buka mulai dari jam 5 sore. Soal harga nggak perlu was-was takut boncos karena mie sosis ini harganya mulai dari 20 ribuan aja. Receh kan? Receh dong, makan receh gitu loh. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, miring-miring. Nah Foodies, ini saya lagi ada di Bab Jazirah, kota Tunis, Tunisia. Di sini tuh rame banget Foodies, karena di sini tuh kayak pusatnya kota tua katanya di sini. Di samping saya nih ada Masjid Sidi Basir. Ini salah satu landmark di sini. Kebeneran Foodies, di belakang saya nih ada tempat makan. Namanya makanannya lablabi. Kata orang wajib dicobain kalau ke Tunisia. Gimana kalau kita sekarang come on? Tempat makan yang satu ini salah satu rekomendasi dari warlock alias warga lokal yang wajib dikunjungi nih. Minimal sekali seumur hidup lah tuh katanya foodies. Sekali kita gaskan. Lagi lapar malah suruh motekin sendiri Foodies rotinya. Jadi Foodies, kalau makan lablabi ini salah satu makanan khas dari Tunisia. Ini rotinya kita harus motek-motek sendiri. Habis kelar motek-motek, baru nanti di sana dikasih kuah. Sambil nunggu Adeun yang lagi khusyuk banget motekin roti, kita intip dulu ke secuil kota tua di Tunisia ini. Kota tua Tunis atau dikenal sebagai Medina of Tunis adalah jantung bersejarah dari kota Tunis dan termasuk warisan dunia UNESCO sejak tahun 79 loh foodies. Di sini kamu bakalan ngerasain tuh vibes otentik kehidupan Tunis zaman dulu yang masih bertahan sampai now. Oke, ini udah selesai, udah banyak banget. Sekarang kita minta kuahnya, come on foodies. Dibilang self-service ya nggak juga sih foodies karena masih dilayani buat isi kuah dan toppingannya. Tapi buat urusan motekin roti, effortnya tuh ada banget sih. Syukran. Syukran. Nah foodies, ini lablabinya udah jadi. Kita cari tempat, come on. Tempatnya emang nyempil mungil ya foodies, tapi ini tempat highly recommended buat cobain makanan khas Tunisia. Selain lablabi, ada juga hut, tastir, dan salatoh alias salad khas Tunisia. Nggak makan banyak, nggak ada wahyu banget. Foodies, makanannya udah ada di depan mata nih. Ini yang segede bagong nih, ini namanya lablabi. Yang ini namanya hut maswi. Hut maswi dan ini tastir. Ini sih foodies yang bikin penasaran karena nggak umum makanan kayak gini. Udah nggak umum, porsinya jumbo luar biasa. Jadi foodies, lablabi adalah hidangan tradisional khas Tunisia berupa sup kacang Arab dengan kuahnya yang encer. Aromanya tuh khas banget, perpaduan bawang putih dan jintan. Nah, lablabi ini nih yang disiram dan dicampur dengan roti yang si Ado potekin tadi tuh foodies. Wih, jadi makin penasaran ya sama rasa lablabi ini, kayaknya endol. Ini rasanya kayak bubur,
Jadi si rotinya itu kan meskipun tadi keras ya, nih roti-roti kayak gini keras kan, tapi kan disuir-suir, terus disiram pakai kuah ini kayak kuah kari kayak gini, pedes banget. Jadi di dalamnya kayak bubur gitu. Kacang Arabnya wangi, nggak apek. Terus rasa si lab-labinya ini pedes, gurih. Lambung karet aja kalau dikasih lab-labi porsi segede jumbo kayak begini, yakin nyerah juga sih foodies. Karena cocok banget nih buat sharing bareng sama 4 orang. Iya masih oke lah. Iya, selain topping telur, si Ade juga minta topping kikil nih, biar makin jos gitu loh. Tapi ya dicariin kok nggak nongol-nongol nih si kikil. Udah. Telurnya ini kan dia telur mentah ya, telur ayam mentah, terus diceplokin di atas lab-labinya ini. Karena si lab-labinya ini kan panas banget, disiram pakai kuah panas, jadi telurnya ini agak sedikit matang karena si panas dari kuahnya ini. Kalau kamu suka yang creamy foodies, kayaknya cocok nih buat ada telurnya biar ada sensasi creamy-nya gitu. Gak heran kalau lab-labi jadi comfort foodnya Warlock Tunisia. Makanan ini spesial banget, bisa dinikmati dari Gen Z sampai baby boomers. Auto approve lah tuh pasti. Oke, sekarang lab-labinya kita geser dulu ya. Kita pindah ke menu selanjutnya nih foodies, gaskin. Kalau di sini namanya hut maswi. Kalau di Indonesia namanya ikan bakar. Oh, foodies ini enak banget. Ada durinya kecil-kecil, tapi ini aman untuk dikonsumsi. Bisa masuk ke dalam perut. Hut dalam bahasa Arab Tunisia berarti ikan atau secara umumnya adalah hidangan laut. Secara Tunisia kan punya garis pantai panjang di Laut Mediterania, so pasti punya segudang resep masakan laut yang nikmat pol. Ikannya dimasak dengan cara dipanggang, terus dikasih bumbu rempah khas Tunisia. Nah ini rasanya tuh gurih-gurih lazis gitu. Ikannya juga lembut loh. Pokoknya makan hut di Tunisia itu rasanya fresh from the sea. Terus bumbunya tuh pedes-pedes Mediterania gitu. Wah satisfying banget loh foodies. Nah, kalau tastir ini dia kayak sambal tomat kayak gitu foodies. Ada cabai, ada tomat, ada bawang bombay, dipotong-potong sama diulek-ulek nggak terlalu halus kayak gitu, ulek kasar, terus dikasih telur ceplok dan diaduk-aduk gitu. Ini rasanya gurih segar, ini enak. Tastir jadi hidangan rumahan khas Tunisia yang bumbunya nendang banget. Cocok nih foodies jadi comfort food yang hangat. Ada gurih, ada rasa pedas dan juga beraroma rempah. Wah ini lagi banget sih. Anyway busway foodies, kalau kamu ke Tunisia, lab-labi ini wajib dicobain ya. Belinya di tempat makan kecil lokal dan biasanya yang paling rame, ya itu yang paling enak. Kayak tempat ini nih, catat ya foodies, namanya adalah Mat'am Sidi Basir. Lokasinya di sekitar Medina of Tunis di kawasan Kota Tua, Tunisia. Patokannya ada di seberangnya Masjid Sidi Bashir ya foodies, oke? Terus saksikan Makan Receh ya foodies ya, karena hanya di Makan Receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Pancake bergambar tokoh kartun. Wah, udah pasti jadi idola para bocil nih. Bukan di mall, bukan juga di kafe ya, tapi gerobakan foodies. Meski jualannya kaki lima, gambar pancake-nya boleh loh diadu sama lulusan desain grafis kayaknya. Foodies bisa request nih berbagai macam tokoh kartun dan emoji yang unik. Gak heran sih kalau setiap hari selalu diserbu sama para pelanggan. Lucu-lucu ya? Waduh, halo semuanya. Oke, ini kayak guru sekolah ya saya ya. Misi. Boleh ya, nyelip-nyelip sini ya. Ini lagi pada ngantri apaan sih? Pancake. Pancake kartun. Iya. Pada suka jajan di sini berarti? Iya, enak banget. Enak banget? Iya. Nah itu dia foodies ya. Makanya sekarang aku mau kasih kalian rekomendasi. Ini namanya adalah pantun atau pancake kartun, ya nggak? Wah, Ihsan berasa nostalgia masa kecil tuh foodies, dikelilingi sama bocil-bocil yang pengen jajan. Tapi tenang aja Ihsan, meski
Meskipun identik dengan anak kecil nih, banyak orang dewasa juga kok yang jajan di sini. Meski nggak ada darah seni dari kecil, tapi Mas Tulus ini emang udah beneran tulus jualannya. Secara nih kuliah dengan jurusan ekonomi pembangunan, lalu kemudian beneran membangun ekonomi pribadi secara mandiri dengan berjualan seperti ini. Wih, mantap Mas, semoga makin laris manis ya, amin. Untuk harga nggak usah dipikirin, asli ini mah beneran murah meriah alias receh. Untuk emoji all karakter cuma 5.000 aja. Kartun serius nih foodies 8.000, sementara gambar custom Rp10.000. Wow, super affordable ya, is mau ah. Oke Mas, kamu kan kalau bikin emoji, bikin toko-toko kartun, itu udah biasa. Saya mau tantang Mas. Mas tahu makan receh dong, ini kan kita programnya makan receh. Ya tahu logo makan receh dong. Nah, sekarang aku tantang Mas untuk bikin logo makan receh. Bisa? Yes. Let's do it. Silakan, monggo Mas. Wah, kayaknya requestan kamu agak susah nih ya Isan. Tapi jangan pernah meragukan kemampuan Mas Tulus loh ya. Karena sekali lihat aja otaknya udah bisa langsung mencerna tuh. Dan biasanya mirip banget loh foodies, no gagal-gagal club. Keren. Untuk membuat pancake kartun ini, adonannya terbuat dari tepung terigu, telur, gula, susu, dan sedikit pengembang. Adonan ini benar-benar kudu sesuai takarannya agar pas dibentuk bisa lebih gampang alias nggak lari kemana-mana. Silakan Mas. Ini kita kalau nulis lettering itu harus dibalik. Oh, supaya bacaannya bener ya. Di blok dulu, biar nggak kemana-mana. Keren, nice. Oke. Receh. Wah, emang kudu ketelitian tingkat dewa kalau bikin beginian ya foodies. Dari tulisan dan bentuknya kudu sama. Lihat aja tuh foodies, Iksan sampai amazed gitu lihat Mas Tulus saking kreatifnya ya. Mas, tapi saya mau tanya juga ya. Ini lebih susah apa? Bikin dari semuanya ini emoji-emoji kah, kartun kah, atau kayak gini, tulisan-tulisan? Kalau saya pribadi lebih ke tulisan sih. Lebih susah tulisan? Iya. Oh, kenapa gitu? Karena kalau untuk tulisan itu gimana ya? Ngepasin buat lubangnya kayak hurufnya tuh supaya... Oh, biar benar ya. Oh, gitu. Udah mejeng di halaman Masjid Kauman sejak bulan Juli 2023. Penggemarnya bukan hanya warga lokal foodies, banyak loh wisatawan yang lagi liburan di Jogja pada beli dan request toko kartun favorit mereka. Wih, seru abis. Nah, kalau udah selesai proses melukis dengan adonan nih foodies, lanjut dipanggang sekitar 1-2 menit. Sekarang saatnya kita buktikan bareng-bareng Skuy. Kira-kira mirip beneran nggak sih dengan logo makan receh? Coba balik. 3, 2. Oh my god. Ini cakep banget loh. Ini Trans 7-nya nyata makan receh. Ini dia foodies. Maaf mas. Saya angkat gini ya. Tuh, foodies makan receh. Menu receh, tapi rasa Enggak recehan. cakep. Wadidaw, mirip pakai banget loh Mas dengan logonya makan receh. Ay, keren. Aduh, bener-bener ya keahlian Mas Tulus gak usah diragukan lagi. TOP. Nah, heran nih foodies kalau dalam sehari bisa bikin ratusan pancake karakter. Wah, ini gak pegal tuh Mas tangannya. Foodies makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Ih, kali ini dia berbentuk pancake. Aduh, ini toko kartun. Ini toko kartun favorit aku dulu, tiap minggu aku suka nonton ini. Ini karena tadi di bawahnya belum dikasih susu, harusnya kan di bawahnya dikasih susu. Tapi ini belum dikasih susu. Sekarang ini momennya aku kasih susu dia. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehannya hilang langsung. Oke foodies, sekarang kita cobain. Oh wow. Aku nggak expect rasanya akan enak banget gini. Pantes ini tadi adik-adik pada ngomong enak rasanya katanya gitu. Bener ya enak ya? Hah? Enaknya pelan banget, enak nggak? Ah, gitu baru enak. Itu baru namanya adik-adik yang luar biasa. Manis dari susu ditambah gurih dari tepung terigu emang klop banget rasanya di lidah. Meskipun pancake-nya tipis, tapi ini tuh lebar banget loh foodies. Jadi cukup puas nih makan satu porsi.
Sini dulu, sini. Mau coba nggak? Sini, sini. Sini, sini. Jangan takut-takut, sini. Sini. Sini, sini, sini. Ngadepnya ke kamera sana. Sini, sini. Sini, sini sama aku. Ya. Ini makan receh, menu receh tapi rasa? Kurang semangat. Makan receh, menu receh tapi rasa enggak? Recehan. Cakep. Sekarang kita cobain sama-sama. Ayo. Enak nggak? Wah, emang selazis itu loh foodies, definisi jajanan unik yang Andelita punya rasa di lidah. Oke deh, buat kamu yang kepengen cobain, yuk samperin cus langsung ke halaman Masjid Kauman di kota Yogyakarta. Jam bukanya mulai dari jam 3 sore hingga jam 7 malam, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, sate taichan pakai daging kambing tuh agak lain gak sih? Tapi ya, daging kambing dengan bumbu taichan itu benar-benar menggugah selera loh. Gak ketinggalan ada juga sate api ampela pakai bumbu kacang khas Madura. Wow! Foodies! Nih, ada sate-sate gini, kita mau makan apa nih Putri? Kita lagi ada di Sate Sambas Udin Kelana. Nah, Wuih. jadi Sate Sambas Udin Kelana ini lagi hits banget nih di Jaksel. Betul Dan banget. ternyata ini udah dari dulu loh, terkenal banget. Iya, Foodies. Terkenal karena enaknya. Warung sate ini udah nongki di daerah Sambas dari tahun 75 alias udah ada sejak 50 tahun lalu foodies. Gak heran ya kalau sate Sambas Udin Kelana ini udah hits banget di Jaksel. Makan sambil ngemper ditemani besti atau gebetan, wah udah paling asik banget sih. Kenyang plus senang. Yang paling ramai digemari itu ya sate kambing taichan. Sate Kambing taichan. Betul sekali. Sate taichan tapi kambing. Nah, Sate itu kambing, dia. tapi taichan. Bingung. Wah, Jadi boleh. Berbeda dari yang lain tapi tetap bikin penasaran nih. Kalau foodies pengen sate kambing bumbu kecap atau sate kambing bumbu kacang juga available. Di sini tuh boleh bebas pilih bumbu alias fleksibel sesuai keinginan kamu ya foodies. Mas, ini kalau biasanya satu hari habis berapa tusuk sih, Mas? Ya, Mas. kalau untuk hari biasanya kita ya minimal itu ya 2.500 3.000. Wadidaw, ribuan tusuk ludes dalam beberapa jam aja loh foodies. Jadi cus, jangan sampai kehabisan ya. Sate Sambas ini masuk kategori kuliner malam yang baru ready dari jam 6 sore hingga tengah malam. Yang lapar abis pulang kantor nih, gaskanlah mampir ke sini. Asli bikin perut langsung kelepek-kelepek foodies Andelita. Nah, kalau ngebakar daging-daging ini semua berapa menit, Mas? Ya untuk pembakaran kita usahakan sampai matangnya. Ya paling lah ini ya 10 menit lah. Oh, 10 menit. Anyway, dinamakan Sate Sambas itu karena jualannya di daerah Jalan Sambas, Jakarta Selatan. Tapi aslinya sih sate ini tuh masuk kategori sate Madura ya foodies. Bumbu kacang di sini tuh terkenal medok, bukan sekedar bumbu kacang, tapi ini juga dimix dengan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan jeruk kemiri dan kecap manis. Ini Aku dia. punya sate taichan kambing. Tuh beda ya dari Nggak yang pernah kan? biasanya tuh taichan kan Iya, ayam kan. seumur-umur nih, aku nggak pernah loh makan sate taichan tapi dagingnya daging kambing. Betul banget. Nih, ini ada cocolannya juga nih foodies. Ada sambelnya, ada bawang sama ada bumbunya. Wah, kita langsung aja Langsung cobain aja ya. kita harus cobain nih Langsung aja satu-satu semua ya. Nih, habis dikasih sambel, taruh Jangan di lupa sini bumbunya. dan dikasih bawang juga. Wah, cobain ya. Gimana tuh rasanya ini? Enak banget, Oh ya kah? enak banget.
Iya, soalnya beda pakai daging kambing ya. Iya. Aduh, dagingnya enak banget lagi, Budi. Dagingnya Aku nggak boleh amis. cobain nggak nih? Boleh, boleh. Dagingnya empuk banget, sumpah. Ayo Budi, sekarang Wah. giliran aku nyobain sate taichan daging kambing. Gimana rasanya nih? Enak banget sih. Nah, Boleh ya. ini coba. Ini tuh rasanya cocok banget. Udah pedas. Nah, ini ada ladanya. Iya. Ada campuran ladanya. Tambah bawang. Wah. Pedas asin bercampur jadi satu deh tuh. Sambelnya ini masuk kategori yang pedas pas. Terus kalau ditambah cucolan koya yang asin gurih asli sih makin mantul di lidah. Ternyata sate kambing pakai bumbu taichan tuh rasanya nggak kalah endol loh dari bumbu kecap ataupun bumbu kacang. 100% approve ya foodies. Aku mau cobain ini nih. Sate hati ampela. Nah, ini tuh pakai kuah kacang. Langsung aja kita cobain ya, Budis ya. Nah, ini nih. Nah, ini dia hati ampelanya. Yuk, kita coba. Menarik banget. Enak. Bumbu kacangnya, Kak. Kenapa? Parah enak banget sih. Bumbu kacangnya itu kayak apa ya? Ya gurih gitu loh, enak. Cocok banget Kacangnya sama. kerasa banget ya? Kacangnya kerasa banget. Jadi dicampur sama ampela tuh kayak pas banget. Bumbu kacangnya paten banget, teksturnya cenderung masih kasar-kasar gitu foodies. Jadi pas masuk mulut kacangnya berasa banget. Hati ampelanya yang udah asin gurih dimix dengan bumbu kacang yang manis. Beneran klop banget sih di lidah, lazis. Yo wes lah foodies, gaskan skeh, nggak pakai nanti ya. Gas yang sekarang juga and serbut. Selamat menikmati. Buat kamu anak gaul Jakarta Selatan, langsung aja ke Sate Sambas Udin Kelana. Yes. Makan receh, Menu receh, tapi rasanya nggak gak recehan. recehan. Ini sate kambing taichannya enak banget. Enak banget.